Haleluya. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana untuk mengalahkan cara hidup yang lama atau raja yang salah, poin ke-8, yakni merasa diri hebat. Saudaraku, merasa diri hebat paling penting, paling luar biasa adalah ikatan. Ikatan yang akan membuat hidup saudara kacau. Merasa diri saudara paling hebat, paling penting hanya membuat saudara menderita. Karena itu adalah tipu daya iblis. Apa saudaraku? Dan itu membuat kemanapun saudara pergi, termasuk ke gereja, ke pelayanan, saudara masuk dalam satu ruangan, ruangan itu jadi tegang, bukan diberkati. Saudara sendiri tegang, orang-orang pun melihat saudara ikut tegang. Kiranya kalau kita pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kemanapun kita pergi sayang, kemanapun kita berada, kita membawa hawa sorgawi. Amin. Karena kita tidak merasa diri kita yang paling hebat, paling penting. Kita rendah hati. Kita tidak suka marah. Kita sudah belajar minggu lalu, jangan marah. Kenapa? Saya berhenti marah, saya tinggalkan panas hati. Jangan marah, itu hanya semuanya. Jangan marah, itu hanya lebih kuat. Jangan marah, itu hanya, katakan pada kiri kanan, jangan marah saudaraku, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ada untungnya marah-marah? Ada untungnya marah-marah? Oke, masukkan dulu ke hati saudara, katakan tidak ada untungnya marah-marah. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Namun kalau kita dikuasai cara hidup yang salah, cara hidup lama, karena saudaraku, saudara lahir baru, lihat kemari, saudara selamat, bukan berarti langsung jadi seperti Yesus, tidak. Banyak orang lahir baru, banyak orang selamat, khususnya di KKR Rehab Bongke, katakanlah di Afrika sana, jutaan sana, malam ini dia lahir baru, besok masih mencuri, besok masih menodong, ada. Ya, saya nggak maulah katakan banyak, maafkan, tapi ada. Jadi bukan berarti begitu selamat, bahkan setelah saudara jadi pelayan seperti ini pun, hadir dalam pertemuan PWMC, itu menjadi bukti bahwasanya karakter saudara baik. Tidak, saudara yang memilih untuk bertumbuh, menundukkan diri kepada apa kata firman, baru karakter saudara berubah. Itu sebabnya saudara diajari terus menerus firman Tuhan, mari praktekkan. Ada amin? Jangan berpikir semua datang dengan otomatis. Saya sudah diangkat melayani, saya sudah punya kedudukan di dalam pelayanan saya sudah sandarawasi, saya sudah bahasa roh. Bisa juga di luar sana, yang suka menipu terus, yang kasar terus, yang bohong terus, yang jahat terus. Makanya beberapa anak Tuhan sudah pun 5 tahun, 10 tahun ikut Tuhan, keluarga tetap tidak bisa dibawa kepada Tuhan. Kenapa? Keluarga tidak melihat ada perubahan. Keluarga tidak melihat ada karakter yang baik. Kalau dulu dia jahat sama orang tuanya tetap jahat. Bedanya sekarang dia ibadah. Kalau mati dia tahu dia masuk surga. Jangan jadi Kristen yang demikian. Jangan jadi pelayan yang demikian. Saudara mengerti? Ada amin? Mari semua kita pelayan Tuhan di tempat ini kita rendah hati. Ya, kita membawa hawa sukacita. Kalau kita masuk ke dalam satu ruangan, ya orang segan memang karena orang tahu kita punya Yesus. Orang tahu kita tidak akan kompromi dengan dosanya, tapi bukan suasana tegang. Di sisi lain orang merasa sangat nyaman. Karena walau dia tahu kita tidak kompromi akan dosanya, kita tidak menjudge dosanya. Kita tidak menghakimi dosanya. Kita mengasihi dia. Sama seperti Yesus, dia bukan melakukan dosa, dia tidak berdosa, tapi dia bergaul dengan pemungut cukai. Amin saudaraku, dia biarkan pelacur mencuci kakinya dengan rambutnya. Dia bergaul dengan orang berdosa, tapi dia tidak kompromi akan dosanya. Demikian saudara, kalau saudara rendah hati, bebas dari cara hidup yang lama, yang tidak merasa diri paling hebat, paling penting, kalau saudara datang, orang-orang diberkati. Apalagi kalau saudara jumpa pemimpin, seharusnya pemimpin diberkati. Oh, udah kurang amin ya? Jangan jumpa orang dunia bisa diberkati, jumpa pemimpin tidak diberkati. Itu lebih jahat. Tandanya saudara bisa baik pada orang, tidak bisa baik pada pemimpin. Itu lebih salah. Dari antara semuanya, pemimpin yang memberikan saudara makanan rohani adalah orang yang paling perlu saudara hormati. Paling perlu saudara kasihi,
paling perlu saudara layani, lebih kuat amennya. Yang paling perlu saudara berkati. Jadi saya ingatkan kembali, jangan marah, sebaliknya kita gampang tersenyum. Roh kita bebas, kita bersuka cita. Mari saudara praktekkan dulu pada kiri kanan. Kita ingat kembali, sukacita dulu, gampang dulu tersenyum pada kiri kanan. Katakan haleluya saudaraku. Senyum saudara kepadanya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita ucapkan, kita deklarasikan. Saya tidak merasa diri saya paling penting. Roh saya bebas. Saya tidak merasa diri saya paling hebat. Saya tidak suka marah-marah. Saya rendah hati. Kemanapun saya pergi, saya mau bawa hawa sorgawi, hawa sukacita. Saya gampang tersenyum. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Jadilah pada saudara. Nah, saudaraku, itu kita pelajari juga minggu lalu. Saya ingatkan sejenak. Dapat terjadi kalau saudara selalu sadar betapa hebatnya Tuhan telah menyelamatkan saudara. Mazmur 103 berkata, Dia menebus hidup kita dari lubang kubur. Orang-orang yang berada di lubang kubur adalah orang-orang yang mati. Orang-orang yang tidak ada lagi gunanya untuk kehidupan ini. Tapi Tuhan tebus kita dari itu. Jadi kita ingat dari mana Tuhan telah panggil kita. Dari mana Tuhan telah angkat kita. Dan kita penuh ucapan syukur. Kita tidak penuh tuntutan, kita penuh ucapan syukur. Dan kita sadar hidup kita ini bukan semuanya mengenai diri kita. Hidup kita ini adalah tentang Tuhan. Cerita tentang Tuhan. Tentang kuasa Tuhan. Tentang kasih Tuhan, tentang kerajaan sorga. Kita adalah bagian daripada kerajaan sorga, bagian daripada tentara Kristus, gereja universal. Ya, sehingga saudara tidak sibuk pikir diri sendiri saja. Ada amin saudaraku? Kita sudah belajar, jangan seperti Haman, penuh dengan pendapat yang salah, menganggap dirinya lebih hebat daripada yang seharusnya. Apakah akhir hidupnya? Sangat menyedihkan. Dia bukan hanya dipermalukan habis-habisan, tapi dia mengalami kebinasaan. Dalam nama Yesus jangan saudara seperti Haman. Ya, karena memang orang-orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Tetapi orang-orang yang merendahkan diri akan diangkat Tuhan pada waktunya. Biar saudara sebaliknya daripada seperti Haman, saudara seperti Mordekai. Saudara seperti Esther. Amin. Mari angkat lagi tangan saudara, katakan, saya selalu ingat dari mana Tuhan manggil saya. Hidup saya telah ditebus Tuhan. Hidup saya ini bukan tentang diri saya. Hidup saya ini tentang Tuhan. Tentang kerajaan sorga. Saya rendah hati. Memikirkan Tuhan. Memikirkan kerajaan sorga. Katakan amin. Kita sambung pada minggu ini, cara hidup lama yang ke-9 atau raja yang salah, poin ke-9. Yang harus kita kalahkan adalah rendah diri. Mari sama-sama katakan, saya tidak rendah diri. Sambil saudara catat yang ke-9, rendah diri. Katakan lagi, saya tidak rendah diri. Nah, jadi poin ke-8 dan ke-9 ini sama-sama salah. Satu merasa diri sangat hebat, itu salah. Satu merasa diri sangat rendah, itu pun salah. Saudara mengerti? Satu saudara menilai diri saudara lebih tinggi dari seharusnya, satu lagi menilai diri saudara lebih rendah dari seharusnya. Nggak ada baiknya. Satu ekstrem kiri, satu ekstrem kanan. Dua-dua tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, rendah diri atau menurunkan nilai diri saudara, saudara secara konstan terus menerus menganggap diri saudara rendah, itu adalah tipu daya setan. Itu adalah satu bentuk lain dari kesombongan juga. Jadi jangan pikir orang rendah diri adalah rendah hati, tidak. Itu bentuk lain dari kesombongan. Tidak berguna bagi kita, orang-orang yang percaya, apalagi pelayan Tuhan, untuk menganggap diri kita rendah. Dengan cara mengingat kekurangan kita terus menerus. Memikirkan kekurangan kita. Mengucapkan kekurangan kita dan menjadikan itu alasan-alasan untuk tidak berbuah bagi kerajaan sorga. Dan saudara merasa diri saudara benar.
saya ini begini, makanya saya tidak bisa begitu. Saudara jadikan itu alasan. Saudaraku, dengar baik-baik. Saudara, bila saudara rendah diri, berarti saudara memiliki keadaan pemikiran di mana saudara selalu larut dengan diri sendiri. Pikiran saudara penuh dengan diri sendiri. Itu membuat saudara hidup tidak punya kuasa. Karena pikiran saudara tidak fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada firman, tidak fokus kepada janji Tuhan, tetapi kepada keadaan saudara. Dan hidup saudara sama dengan orang dunia. Tidak berkuasa, jangan demikian. Kita mau hidup kita berkuasa. Kita mau hidup kita dari iman kepada iman. Kurang kuat amennya. Kita mau hidup kita penuh dengan mujizat. Jadi kita tidak melihat kepada kekurangan kita. Kita melihat kepada Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Saudara kenal siapa saudara di dalam Tuhan. Dan saudara kenal siapa Tuhan bagi saudara. Dan apa yang sudah dibayarnya lunas di kayu salib untuk hidup saudara. Saudara lihat diri saudara sebagaimana Tuhan melihat saudara. Kalau saudara rendah diri, saudara menghina Tuhan. Saudara tidak percaya kepada Tuhan. Saudara melupakan apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup saudara. Jangan demikian. Anak-anak Tuhan, jangan terus-menerus mengingat kekurangan saudara. Dan menjadikan itu alasan untuk tidak melayani efektif bagi kerajaan sorga. Saya sakit, makanya saya tidak bisa seperti yang lain melayani. Saya pendek, makanya saya selalu minder. Saya terlalu tinggi, makanya gak ada kawan saya. Sukar saya melayani. Saya tidak pandai bicara, makanya saya tidak cocok kalau disuruh ke depan bersaksi. Saya tidak punya banyak uang, makanya selalu saya terhalang kalau disuruh melayani. Saya tidak punya keluarga yang selamat seperti orang lain. Orang tuanya PKS, orang tua yang mendukung. Saya tidak punya, makanya saya tidak bisa efektif melayani. Saya sudah menikah, saya sudah punya anak, makanya saya tidak bisa full melayani. Saya belum menikah, makanya saya tidak bisa full melayani, saya harus cari jodoh. Saya sudah bekerja, makanya saya sibuk. Saya belum bekerja, saya harus berjuang. Banyak daftarnya. Saudaraku, kalau saudara terus fokus kepada apa yang saudara pikir kekurangan saudara, maka sekali lagi hidup saudara tidak bisa berjalan dalam kuasa Tuhan. Saudara anggap itu benar. Saudara larut dengan semua alasan diri sendiri. Walau yang saudara katakan itu masuk akal dan ada benarnya, tapi apalah gunanya? Itu tidak mengubah hidup saudara. Hidup saudara tetap biasa-biasa. Orang dunia pun hidup demikian. Bahkan lebih baik. Kalau saudara mau hidup saudara berkuasa, ganti pemikiran saudara. Ganti ucapan saudara. Semua kekurangan saudara adalah kesempatan bagi kuasa Tuhan bekerja. Kalau mau tepuk tangan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kurang kuat, tepuk tangan dan sungguh-sungguh untuk Tuhan Yesus. Saudara sakit adalah kesempatan saudara mengalami mujizat. Kesempatan itu jadi kesaksian. Kesempatan tiap hari menggali firman mengenai kesembuhan. Kesempatan untuk bersandar pada kuasa Tuhan tiap-tiap hari. Karena saudara tahu kalau bukan karena Tuhan, saudara tidak mungkin bisa melayani. Saudara tidak mungkin bisa kerja. Saudara sakit. Tapi karena saudara bersandar pada kuasa Tuhan, hari itu saudara lalui dengan mujizat. Besoknya saudara lalui dengan mujizat. Besoknya saudara lalui dengan mujizat. Jangan buat-buat alasan saudaraku. Saudara pendek, saudara tinggi, apa masalahnya? Tidak pernah menjadi masalah bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah bicara mengenai penampilan luar. Tuhan selalu melihat ke dalam hati kita. Saudara berkata, saya tidak pandai bicara, saya tidak punya banyak uang, keluarga saya tidak mendukung. Sekali lagi, itu kesempatan kuasa Tuhan dinyatakan. Kesempatan saudara belajar firman sesuai dengan keadaan saudara. Apa janji Tuhan mengenai keadaan saya ini? Lalu kesempatan bagi saudara untuk bertumbuh. Kenapa? Situasi itu membuat saudara bergantung kepada Tuhan. Membuat saudara berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Tolong saya Tuhan. Nyatakan lagi mujizat-Mu hari ini Tuhan. Sudah mengerti? Ada amin? Milikilah hidup yang demikian. Penuh dengan kuasa Tuhan. Saudara menikah atau tidak, punya anak atau tidak, itu kesempatan Tuhan menyatakan kuasanya. Saudara belum menikah, Alkitab berkata saudara bisa fokus pada pekerjaan Tuhan. Saudara sudah menikah, Alkitab berkata 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Jangan dibalik-balikkan. Setan yang menipu saudara.
Dengan berkata, karena saya sudah menikah, saya tidak bisa melayani, saya sibuk. Karena saya belum menikah, saya harus fokus cari jodoh. Itulah kekurangan saya. Cobalah kalau sana udah tenang. Jadi dia bisa full fokus melayani. Gak ada itu. Semua bisa full fokus melayani pada tiap musim di mana Tuhan telah memanggil saudara. Masalahnya apakah saudara mau menjawab ya atau tidak? Hanya itu. Alkitab berkata orang yang selalu memperhatikan angin tidak akan pernah menabur. Dan kata lain, kalau memang selalu buat alasan, tidak akan pernah bisa berbuah efektif bagi kerajaan sorga. Selalu saja ada alasan saudara. Jangan demikian. Mulai hari ini bertobat. Saudaraku, tak dapat tiada. Saudara mau akui atau tidak, saudara sadar atau tidak, Tuhan Yesus akan segera datang. Dan tak dapat tiada kalau Yesus belum datang, saudara akan mati. Jadi pilihannya adalah kita datang kepadanya atau dia datang menjemput kita. Itu adalah kenyataan yang harus selalu saudara ingat. Jadi jangan berbuat seolah-olah kita hidup selamanya di dunia ini. Hargakanlah panggilan Tuhan. Hargakanlah talenta yang sudah Tuhan berikan dan berikanlah kembali untuk Tuhan. Berhentilah memikirkan diri sendiri saja, larut dengan diri sendiri saja. Apakah sibuk memikirkan diri lebih hebat dari seharusnya, menjangkau lebih tinggi, menuntut dan lain sebagainya, atau sebaliknya lebih rendah dari seharusnya, sehingga akhirnya seperti cacing kejepit tidak bisa berbuat apa-apa untuk kerajaan sorga, yang mana pun tidak ada baiknya. Jangan larut dengan diri sendiri, jangan lagi berpikir salah, bicara salah, dan membuat alasan-alasan sehingga saudara tidak efektif bagi kerajaan sorga. Bangun, bangkit. Kenal saudara sudah dipilih Tuhan, diperlengkapi Tuhan. Ada amin? Berjalan dengan iman. Amin? Layani Tuhan dengan sekuat tenaga. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya tidak lagi rendah diri. Semua angkat tangan, tutup matanya, kuat-kuat. Saya tidak lagi rendah diri. Saya tidak menganggap diri saya rendah. Saya tidak mengingat kekurangan-kekurangan saya. Saya tidak mau ditipu setan. Saya tidak mau terus-menerus sibuk memikirkan diri sendiri. Saya tidak larut dengan diri sendiri. Keluarga sendiri. Saya mau memikirkan Tuhan. Memikirkan kerajaan sorga. Saya mau hidup dalam kuasa Tuhan. Saya tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan di dalam saya. Katakan amin. Amin. Makanya perlu sekali seperti kata firman, seperti anak kecil. Anak kecil itu apapun saudara bilang dia percaya. Saudara yang sudah lama ikut Tuhan. Banyak kali saudara pakai pikiran saudara. Tapi makan saya dari mana? Tapi begini, tapi begitu. Anak kecil enggak begitu. Kalau sudah menyangkut urusan firman, biar saudara seperti anak kecil yang penuh iman kepada Tuhan. Katakan amin. Satu ayat, Filipi 4 ayat 13. Sebaliknya daripada saudara menganggap diri saudara rendah, yang harus saudara lakukan adalah Filipi 4 ayat 13. Mari baca kuat-kuat. Tentunya saudara sudah hafal kan? Kalau belum kita hafal sama-sama. Filipi 4 ayat 13, kuat-kuat. 1, 2, 3, ya. Oke, semua jadi domba yang patuh ya. Semua waktu dibilang membaca kuat-kuat, semua membaca kuat-kuat. Saudara tua, muda, laki, perempuan, pelayanan apa saja, baca kuat-kuat. 1, 2, 3, ya. Baik, ganti di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada aku. 1, 2, 3, ya. Sekarang angkat tangan saudara berdua, katakan segala perkara, 1, 2, 3, ya. Sekali lagi, bebaskan diri saudara, angkat tangan saudara tinggi-tinggi, katakan 3 kali berturut-turut, 1, 2, 3, ya. Lagi. Paling
Makin kuat. Amin. Begitu menjalani hidup ini. Amin. Kapan setan berusaha menarik saudara untuk larut dengan keadaan saudara, larut dengan persoalan saudara, larut dengan diri saudara, teriakkan segala di dalam. Ya, dengan kata lain saudara fokus kepada Kristus, bukan fokus kepada diri saudara. Nah saudaraku, berikan kemuliaan kepada Tuhan atas segala hal yang baik yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Buang semua penekanan kepada diri sendiri. Berikan penekanan kepada Tuhan. Buang semua fokus kepada diri sendiri. Berikan fokus kepada Tuhan. Saudara masih ingat beberapa minggu yang lalu kita nyanyikan, lupakanlah dirimu, pandanglah Tuhanmu dan sembah Dia. Lupakanlah dirimu, pandanglah Tuhanmu dan sembah Dia. Lupakanlah dirimu, pandanglah Tuhanmu dan sembahlah Dia. Sembah siapa? Itu adalah hidup yang terbaik saudaraku. Nah apabila kita tidak memiliki satu pendapat yang benar seturut firman tentang diri kita, maka kemungkinan besar kita juga tidak akan memiliki suatu pendapat yang benar tentang orang lain. Karena tentang diri kita pun gak benar, apalagi tentang orang lain. Makanya hidup kita jadi kacau. Ini ikatan, ini tipu daya setan. Mari miliki pendapat yang benar mengenai diri kita yang sesuai firman. Saudara tahu siapa saudara dalam Tuhan dan siapa Tuhan bagi saudara. Penghargaan diri yang sehat, yang benar seperti itu adalah untuk kesehatan rohani kita yang baik. Kasihilah dirimu sendiri, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kalau diri sendiri pun salah kita berpikirnya, bagaimana kita mengasihi orang lain? Berpikir benar mengenai diri kita sendiri. Ada amin? Supaya saudara bisa dipakai Tuhan untuk melebarkan kerajaan sorga. Nah hidup saudara meninggalkan tanda di bumi ini. Hidup saudara meninggalkan jejak di dunia ini. Dan saya tidak bicara mengenai warisan kekayaan, nilai mata uang, tidak. Suatu saat kelak, keuangan dunia ini akan kolaps. Dan antikristus yang memberikan jawabannya. Jadi kalau kita bicara mengenai jejak di dunia, warisan di dunia, kita bicara mengenai spiritual legacy. Ya, warisan rohani saudaraku. Saudaraku, kalau saudara hidup tidak larut dengan diri sendiri, saudara bisa dipakai Tuhan dengan sangat efektif bagi kerajaan sorga. Salah seorang penginjil terkenal, ya bahkan televangelis dipakai Tuhan melalui pelayanan TV dan juga buku-bukunya sampai ke Indonesia ini. Lihat kemari sayang, jangan yang di belakang kemana-mana pikirannya, perhatikan kemari. Namanya adalah Marilyn Hickey. Dan dia sendiri mengatakan bahwasanya mukanya tidak cantik. Nah, kalau saudara pernah beli bukunya dan lihat fotonya, saudara akan setuju dengan dia. Dari ukuran dunia, muka Marilyn Hickey tidak bisa dikatakan cantik. Saudara pernis dari mana pun tidak cantik. Dan dia juga berkata, I am not TV material. Saya tidak cocok untuk masuk TV. Tetapi Tuhan memanggil aku. Dan dia tidak minder. Dia tahu kalau Tuhan panggil, Tuhan yang memperlengkapi. Adalah urusan Tuhan membuat ada produser yang mau memakai dia, membuat banyak orang mau menonton dia, walaupun dia tidak cantik secara tubuh, secara wajah. Dan dia sambut panggilan Tuhan dan benar, dia sangat memberkati. Kepala-kepala negara mau mendengarkan dia. Bahkan dia dapat dipakai Tuhan kepada bangsa-bangsa sepupu kita. Sudah mengerti maksudnya? Itulah orang yang tidak rendah diri. Walau dia tahu jelas secara fisik dia punya kekurangan. Tidak sesuai dengan panggilan itu. Menurut pikiran manusia. Tapi sekali lagi dia tidak berjalan menurut pikiran manusia. Dia sambut panggilan Tuhan. Marilyn Hickey tahu Tuhan memanggil dia. Dan sekarang dia memberkati jutaan orang di seluruh dunia. Saudaraku, dengarkan lagi. Lihat kemari. Tuhan juga memanggil saudara untuk menyelamatkan keluarga saudara. Famili saudara. Sidang ini dikenal dengan roh penginjilan yang kuat. Dan dimulai Alkitab berkata Yerusalem, Judea, Samaria baru sampai ke ujung bumi. Jadi famili saudara, keluarga saudara, saudara bawa kepada Tuhan ke dalam sidang ini. Katakan amin. Jangan buat alasan.
Karena saudara minder, karena saudara rendah diri. Nah, saudara benar-benarkah alasan saudara? Tapi mereka lebih berpendidikan dari saya. Tapi mereka lebih kaya dari saya. Famili saya lebih tahu banyak mengenai teologi dari saya. Lalu tiap kali ada pertemuan keluarga, Natal, Tahun Baru, saudara duduk diam-diam di sudut-sudut sana. Saudara tidak berani pun mimpin doa. Kalaupun dikasih mimpin doa sekedarnya. Nah, saudara pikir itulah kerendahan hati. Kalau di sini saudara berteriak-teriak, ya saudara penyanyi lah berteriak-teriak, pemusik kan nggak berteriak-teriak. Saudara berteriak-teriak menyampaikan firman sekuat tenaga. Begitu sampai kepada famili, diam, rendah diri, mari bertobat. Itu bukan rendah hati saudaraku, itu rendah diri. Saudara bangun dan bangkit. Saudara jadi saksi Tuhan, saudara jadi terang Tuhan, bicara tentang Tuhan. No minder-minder. Loh, ada amin? Ada amin? Anak-anak muda, saudara yang masih bersekolah, yang masih berkuliah. Saudara dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan teman-teman saudara. Dan mungkin juga menyelamatkan beberapa guru dan dosen saudara. Karena tidak kebetulan Tuhan meletakkan saudara di situ. Jadi jangan hanya menuntut ilmu di situ. Katakan amin. Dan jangan kalah sebelum berperang. Belum apa-apa udah takut bersaksi sama teman-teman. Mereka lebih cantik dari saya. Mereka lebih pandai bergaul dari saya. Pakaian mereka lebih modis dari saya. Mereka punya kendaraan pribadi, saya belum. Apalah yang bisa saya beritahu kepada mereka. Saya sendiri pun tidak diberkati secara materi seperti mereka. Saya seperti orang kampung tengah-tengah mereka. Kok mirip-mirip dengan ucapan 10 pengintai ya. Kami seperti belalang. Saudara, jangan demikian saudaraku. Itulah raja yang salah. Saudara larut dengan diri saudara. Saudara tidak larut. Saudara tidak fokus tentang Tuhan saudara. Mari bertobat. 10 pengintai tidak fokus pada kuasa Tuhan. Tuhan sudah membawa mereka keluar dari Mesir dengan 10 tulah. Menyeberangi laut. Bukankah itu ajaib? Memberi makan roti dari sorga. Tapi lupa semua mujizat Tuhan itu. Begitu disuruh mengintai ke tanah Kanaan, kami seperti belalang. Saudara jangan demikian. Bersaksi sama keluarga saudara. Bersaksi di kuliahan saudara. Bersaksi di tempat kerja saudara. Bawa mereka kepada Tuhan. Berhenti minder. Berhenti rendah diri. Kalahkan tipu daya setan. Tidak ada yang mengharuskan saudara harus sempurna baru bisa bersaksi. Harus punya mobil dulu, harus juara 1, harus IP 4, harus paling cantik. Gak ada ayatnya dalam Alkitab. Saudara punya Roh Kudus. Dan itu lebih dari segalanya. Jadi jangan lagi seperti 10 pengintai. Mereka tidak ingat siapa diri mereka di dalam Tuhan. Padahal jelas Tuhan mengatakan mereka adalah umat kesayangannya. Jelas janji Tuhan, aku akan membawa engkau kepada tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Begitu lihat orangnya, langsung lupa. Jangan demikian. Jangan demikian saudaraku. Apa yang terjadi kepada 10 pengintai? Mati binasa. Tolong saudara PWMC, English Service, Multimedia, guru sekolah minggu anak. Jangan lagi tidak berani bersaksi kepada famili. Kepada teman-teman di tempat kerja. Kepada tetangga. Katakan amin. Masalahnya mereka terima atau tidak itu nomor 2. Tapi saudara terus menerus berani bersaksi. Dengan mulut saudara, dengan hidup saudara. Katakan amin lebih kuat. Jadilah seperti anak gadis kecil di rumah Panglima Naaman. Saudara tahu kisahnya? Ada amin? Dia hanya seorang anak kecil, sangat muda usianya. Seorang perempuan, seorang tawanan, seorang budak dijadikan pelayan, bangsa lain, warga kelas 2, jelas tidak punya harta kekayaan, dan tentunya tidak punya gelar, tapi dia punya Tuhan. Tuhan Israel yang dibanggakannya, Tuhan Israel yang dia taat beribadah kepadanya. Lalu anak gadis kecil ini, perhatikan baik-baik, saya percaya dia tidak sombong. Walau dia tahu dia punya Tuhan, dia tidak sombong, dia tidak sok jago, tidak sok hebat, dia tidak melawan
Dia tidak berkata kepada Naaman atau penculiknya, apa kau semua, berani kau menculik dan menawan aku? Belum tahu ya, aku ini adalah anak dari raja segala raja. Kau pegang aku, terkutuk kau semua. Makanya kena kusta kau kan? Siapa suruh menculik aku, menjadikan aku pelayan? Enggak. Mulutnya enggak seperti itu. Saya jamin tidak. Atau sebaliknya dia berkata, aku diculik kemari bukan atas keinginanku. Aku tidak mau bekerja. Aku tidak mau jadi pembantumu. Apapun dia bilang, sorry ya, aku tidak akan merendah diri seperti itu. Tidak. Dia tahu Tuhan memimpin hidupnya. Dia sudah ditangkap, dijadikan budak, disuruh melayani Panglima Naaman. Apa yang dia lakukan? Seperti domba, firman Tuhan kemarin. Dia tunduk, dia patuh. Dia sopan, dia rajin, dia jujur. Dia bekerja dengan baik. Bukan pula dicurinya semua emas istri Naaman tadi, tidak. Dimakaninya semua makanannya, tidak. Baik. Anak gadis ini tidak terganggu dengan kenyataan bahwasanya dia ditawan dan dijadikan pelayan. Dia tahu dia tetap anak Tuhan dimanapun dia berada. Kiranya saudara juga tahu itu. Dia tidak sombong, dia tidak kurang ajar, tetapi sebaliknya dia juga tidak rendah diri. Dia jalani hidupnya seturut jalan Tuhan. Dia mengerti Tuhan menempatkannya di tempat itu dengan satu maksud. Sama seperti Tuhan menempatkan saudara pada famili saudara, tempat saudara menuntut ilmu, tempat saudara kerja, dengan satu maksud. Amin saudara. Dan dia sayang kepada tuannya. Lalu pada saat yang tepat ketika Naaman sakit kusta, karena memang hatinya baik, maka yang keluarnya pun baik. Dia bersaksi tentang Tuhan. Dia bersaksi tentang kuasa Tuhan. Dia bersaksi tentang nabi Tuhan, tentang hamba Tuhan. Itu datang dari hatinya yang baik, hatinya yang sayang kepada tuannya. Tidak ada kepahitan. Kau sudah membawa aku jadi pelayan, aku tidak mau ya. Tidak, kasih Kristus menguasai dia. Apakah saudara juga demikian? Apakah hati saudara baik? Jangan seperti yang saya katakan di awal tadi, lahir baru, sendarawasi. Jahat, jalan terus. Mari bertobat saudaraku. Saudara mungkin bukan orang yang paling kaya dan terpelajar, tapi saudara bisa hidup baik seperti anak gadis kecil ini. Saudara bisa hidup sopan, rajin, jujur, tunduk dan patuh. Ada banyak orang kaya tidak terhormat. Ada juga orang kaya terhormat. Ada banyak orang miskin tidak terhormat. Tapi ada juga orang miskin terhormat. Apa yang mau saya sampaikan? Bukan soal uang, soal hati. Nah kalau anak gadis kecil ini hidupnya minder, ya rendah diri, sikit-sikit sedih, susah, malang kali nasibku, ditawan. Kenapalah waktu sore itu aku jalan-jalan. Kalau tadi aku tinggal di rumah mamaku kan gak ditangkap aku. Sibuk dia, sedih. Betapa sialnya nasibku, aku tertangkap. Kawan-kawanku tentunya sekarang masih hidup senang. Tidak. Atau sebaliknya, sok jago, melawan, tidak mau patuh, malas, tidak mau kerja dengan baik. Ataupun pura-pura, yalah sudah ketangkap apa boleh buat nasibku. Aku tidak melawan tapi hatinya jahat. Lalu waktu Naaman sakit kusta, makin senang dia. Seperti iklan-iklan, senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. Jadi walaupun dia melayani kerja baik, tapi hatinya puas Naaman sakit, tidak. Saya yakin dia betul-betul baik, hatinya baik. Lalu perkataannya dapat dipercaya. Ketika dia ngomong, majikannya mau percaya. Apakah dia lebih kaya dari majikannya? Jelas tidak. Apakah dia lebih tua dari majikannya? Jelas tidak. Apakah dia lebih berpendidikan? Apakah dia lebih berkuasa? Jelas tidak. Tapi dia punya Tuhan. Saudara juga demikian. Jangan rendah diri, saudara punya Tuhan. Tapi buktikan saudara punya karakter yang bisa dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 2, buka Alkitab saudara, baca kuat-kuat 1 Korintus 4 ayat 2. Dan kita akan segera berdoa. Amin saudaraku. 1 Korintus 4 ayat 2. Baca kuat-kuat. Siap? 1, 2, 3 ya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Pegang hati saudara, katakan, biarlah saya dapat dipercayai. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Biarlah saya dapat dipercayai.
Ya, jangan seperti kata Amsal, ketika ia ramah, jangan percaya kepadanya karena 7 kekejian terkandung di dalam mulutnya. Jadi mulut saudara manis, iya bu, iya pak, iya kak, iya bang, iya kak. Oke kak, terima kasih kak, Tuhan berkati kak. Apa mau saudara buat juga. Datang kok ya, iya datang, maaf ya kak, saya datang. Enggak datang juga. Itu namanya tidak dapat dipercaya. Begitu saudara buat di gereja, begitu saudara buat di keluarga, begitu saudara buat di sekolah, karena itu gaya hidup. Lalu saudara cakap satu kali betul-betul dari firman, gak ada orang yang mau percaya. Ikutlah Yesus, saudara bilang, mulut manis kata orang. Dibutuhkan waktu untuk menjadi orang yang dapat dipercaya. Sebabnya hari ini kalau saudara tahu, saya lah orangnya itu, mulut saya paling manis. Tapi sebenarnya saya paling keras. Apa saya mau saya buat juga. Gak ada yang bisa merintah saya. Gak ada yang bisa menghalangi apa yang saya mau. Gak ada yang bisa mengatur hidup saya. Tapi saya gak terang-terangan. Kalau saudara tahu saudara orangnya, bertobat. Gak ada untungnya bagi saudara. Tidak bisa efektif bagi kerajaan sorga. Tidak dapat dipercaya. Dimanapun saudara pergi mendarat, 20 tahun kemudian tetap tidak berhasil. Karena prinsip firman Tuhan tidak bisa dilanggar. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Saudaraku, tolong hidup jadi pelaku firman. Jangan menipu diri kita sendiri. Yakobus 1 ayat 22 mengingatkan kita tidak hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku. Yakobus 1 ayat 22, baca kuat-kuat saudaraku. 1, 2 dapat? 1, 2, 3 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mari katakan, hendaklah saya menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, saya menipu diri sendiri. Saudara saja, 1, 2, 3 ya. Hendaklah saya menjadi pelaku firman. Sekali lagi, 1, 2, 3 ya. Ada amin? Saudaraku, tolong jangan tiap Sabtu kita belajar firman. Firman berikan pada saudara sebenarnya mendalam saudaraku. Lalu saudara puas, saudara tahu banyak firman. Saudara pikir saudara sudah perbuat, itu selalu tipu daya setan. Tahu dan melakukan adalah dua hal yang sungguh berbeda. Puji Tuhan saudara tahu firman. Tidak ada yang bisa mengambil itu lagi dari saudara. Seperti saudara tahu matematika 1 tambah 1 sama dengan 2. Sampai mati saudara tahu. Tapi bedanya dengan firman ini, kalau saudara tahu tidak saudara praktekkan, itu menipu diri sendiri. Tolong praktekkan. Kalau dibilang suka tersenyum, tersenyum saudara. Kalau diajari nyanyi di depan bebas, bebas saudara. Kalau diajari tepat waktu, tunduk, tunduk saudara. Jadi terang keluarga, jadi terang di famili, lakukan saudara. Katakan amin. Praktekkan firman Tuhan, jangan larut dengan diri sendiri. Semuanya kita, penyanyi, pemusik, penari, English service, multimedia, guru SMA, semua kita bebaslah melayani. Tidak lagi larut dalam diri sendiri. Dan kalau kita tidak melayani di depan pada hari Sabtu Minggu seperti ini, atau hari-hari tertentu di mana saudara dapat jadwal, tiap-tiap hari dalam hidup saudara secara rutin di luar sana di dunia sekuler, hiduplah di dalam kuasa Tuhan. Ya, selamatkan famili saudara, keluarga saudara, tetangga saudara, teman-teman saudara, pimpinan saudara, bos saudara, dosen saudara, guru saudara. Jangan minder, jangan rendah diri. Bersaksi pada mereka, nyatakan kuasa Tuhan dari ucapan saudara, dari tindakan saudara. Kalau saudara tidak larut dengan pendapat diri sendiri, maka saudara bisa efektif untuk kerajaan sorga. Saudara ancaman bagi kerajaan gelap, ancaman bagi neraka, ancaman bagi setan. Jadi kalau saudara sibuk dengan diri sendiri, setan gak sibuk sama saudara. Gak usah kita ganggu dia. Dirinya sendiri pun tak tertahankannya, kata setan. Dia sudah sibuk ngurusi dirinya, suaminya, istrinya, pacarnya, anaknya, pekerjaannya. Pokoknya dirinya, sudahlah biarkan saja dia, kata setan. Nanti mau melayani pun sibuk dia tuh, gak ingat lagi dia berdoa. Yang dia ingat
Rambutnya udah cocok enggak di jalurnya? Bajunya cukup rapi tidak? Perhatikanlah kata setan makhluknya. Tadi baru dirapikan ya kan, sebentar lagi rapikannya lagi. Yuk taruhan kita yuk. Hitung sampai 10 ya, pasti ke kamar mandi lagi. Yuk, 1. Aku menang. Nah, itu ya kerja setan, nggak mulai gangguin saudara. Halangi dia bersaksi kepada temannya, kata setan yang satu. Nggak usah, udah 10 tahun keikuti dia, tanya pernah dia bersaksi. Saudara, tidak ancaman bagi setan. Tapi kalau dia tahu saudara hidup penuh dengan firman dan pelaku firman, pagi-pagi bangun, setan akan berkata, oh my God, dia sudah bangun. Saudara merupakan bahaya bagi kerajaan neraka. Saudara lewat, bertemperasan semua setan, kocar kacir, berteriak-teriak, panas, dia sudah datang. Begitu maunya dalam dunia rohani. Dunia badani berkata, saudara lewat gang tengah malam, gelap, harusnya saudara yang takut. Tapi dunia rohani berkata, semua setan di sekitar itu yang semua terbirit-birit. Kalau bisa dia terkencing-kencing, terkencing-kencing lah. Begitulah maunya. Kenapa? Karena sudah fokus kepada Tuhan. Saudara kenal Tuhan. Saudara bukan sekedar tahu firman, saudara melakukan firman. Saudara diberkati.